Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Baby Aliza Putri Darwis, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Sebelum masuk ke materi, saya ingin cerita dulu nih. Jadi, sekitar 2 minggu yang lalu, beberapa teman saya datang ke rumah. Nah, salah satu dari mereka, sebut saja si A, bercerita kalau dia baru saja mendapatkan nilai yang kurang baik pada tugas esainya. Dia juga bercerita bahwa menurut dosen yang mengajar, referensi yang dipakai masih sangat kurang dan sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Lalu saya tanya, kok bisa seperti itu? Ternyata dia malas untuk membaca banyak artikel dan memilih untuk hanya menggunakan sumber yang ia temui pertama kali sebagai referensi tanpa memeriksanya lebih lanjut. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih mengalami hal yang sama seperti ini? Kalau pernah, jangan khawatir, karena kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana sih caranya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa, khususnya di Universitas Mercu Buana. Baik teman-teman, jika tadi saya sudah bercerita mengenai persoalan teman saya dengan tugas esainya, kali ini saya ingin membagikan fakta atau informasi menarik, yaitu informasi terkait peringkat literasi Indonesia di mata dunia. Gimana? Mungkin beberapa dari teman-teman sudah tidak asing ya dengan informasi ini, tapi bagi yang masih belum tahu, tenang aja, karena kita sekarang akan membahasnya kembali. Mari kita cek slide berikutnya. Peringkat literasi Indonesia di mata dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis di Organization for Economic Cooperation and Development yang disingkat sebagai OECD, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi. Hal ini menandakan bahwa Indonesia menempati posisi 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Wah, sangat disayangkan bukan? Padahal tingkat literasi yang rendah dapat membawa kita pada banyak permasalahan, baik terhadap negara maupun diri kita sendiri. Maka dari itu, sebagai individu, warga negara, dan mahasiswa yang baik, sudah seharusnya kita melakukan upaya terbaik kita dengan melakukan hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan kebiasaan membaca. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih fungsi membaca itu? Manfaatnya apa aja buat kita? Dan kenapa sih kita harus membaca? Ini merupakan pertanyaan menarik, karena kalau kita membahas pentingnya membaca, pasti banyak banget manfaatnya. Tapi, di sini saya merangkum beberapa alasan mengapa kita harus membaca. Pertama, mampu menambah dan memperluas pengetahuan. Dengan membaca buku, kita akan mendapatkan banyak informasi baru yang selama ini belum kita ketahui. Membaca ini sangat penting bagi setiap kalangan, terutama kalangan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita seharusnya tidak asing lagi dengan membaca. Bahkan seharusnya dijadikan sebuah rutinitas. Karena segala bentuk tugas yang diberikan, biasanya menuntut kita untuk selalu membaca dan memperoleh pengetahuan serta informasi agar mutu hasil belajar kita terus meningkat. Selanjutnya, melatih keterampilan menulis. Orang yang rutin membaca, perlahan tapi pasti kosakatanya akan terus bertambah. Karena di dalam sumber bacaan yang dibaca selalu mengandung kosakata yang luas. Dengan bertambahnya kosakata yang kita miliki, dapat mempengaruhi keterampilan menulis, terutama ketika mahasiswa membuat suatu karya tulis ilmiah. Lalu yang ketiga adalah menstimulasi perkembangan otak. Sama seperti otot-otot dalam tubuh, otak pun membutuhkan latihan untuk tetap kuat dan sehat. Nah, membaca merupakan salah satu kegiatan yang dapat membantu merangsang perkembangan otak. Kemudian, 4. Meningkatkan rasa hubungan sosial. Dengan membaca, kita bisa menjadi lebih kenal berbagai macam karakteristik, budaya, maupun kehidupan sosial suatu masyarakat. Sehingga apabila suatu saat kita berkunjung ke tempat tersebut,
kita akan menjadi lebih tahu bagaimana cara bersikap untuk menghormati adat serta kebudayaan mereka. Dan yang kelima adalah mengatasi stres. Nah, teman-teman, berbicara mengenai pentingnya membaca, pastinya penasaran dong, apa sih definisi dari minat baca? Definisi minat baca. Pak Darmono menyatakan bahwa minat baca adalah kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Hal ini sejalan dengan Pak Rahim yang mengemukakan bahwa minat baca adalah keinginan kuat disertai usaha seseorang untuk membaca. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa minat baca adalah keinginan kuat untuk membaca. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan definisi dari minat baca? Jika sudah, yuk kita bahas kira-kira apa saja ya cara meningkatkan minat baca mahasiswa? Dalam meningkatkan minat baca mahasiswa, diperlukan upaya dari mahasiswa dan perguruan tinggi. Pertama, saya akan membahas upaya dari mahasiswa itu sendiri. 1. Memaksakan diri untuk membaca. Ketika rasa malas muncul, yang harus teman-teman lakukan adalah melawan kemalasan tersebut. Karena biasanya nih, yang paling sulit adalah memulai dan membangun mood baca, buka komputer atau laptop, pikir tentang kerangka tulisan yang tepat, kemudian menuangkan dalam paragraf yang berkaitan. Biasanya sih itu hal yang susah. Kemudian biasakan membaca. Setelah mengatasi malas membaca, maka mulailah belajar rutin membaca. Dengan begitu, teman-teman akan terbantu jika kemalasan mulai datang. Usahakan jika hari ini sudah selesai membaca, maka hari berikutnya jangan tidak lagi membaca. Tidak apa jika durasinya tidak lama, yang penting rutinitas ini terus diulang setiap harinya. 3. Berkumpul dengan orang yang memiliki hobi membaca atau bergabung dengan komunitas pecinta buku. Tips ini sangat bermanfaat, terutama ketika kemalasan untuk membaca datang lagi. Oleh karena itu, cobalah mulai berkumpul dengan rekan sesama teman yang hobi membaca, dan mulailah bertanya bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah memiliki daftar buku kesukaan. Biasanya, salah satu alasan kenapa kita malas membaca adalah karena saat kita membaca buku atau apapun itu, kita tidak memahami dan tidak tertarik untuk membacanya. Maka, cari tahulah buku seperti apa yang teman-teman suka. Teman-teman bisa bertanya kepada dosen, buku apa saja yang direkomendasi, atau bisa juga bertanya kepada teman terkait buku novel atau buku komik apa sih yang menarik untuk dibaca. Kemudian juga ada beberapa upaya meningkatkan minat baca yang berasal dari perguruan tinggi atau universitas. Yaitu yang pertama, pendidik atau dosen dapat memberi tugas yang mengharuskan mahasiswa untuk membaca, seperti makalah, artikel ilmiah, diskusi, dan sebagainya. Selain itu, pendidik dapat merekomendasikan bahan bacaan tertentu kepada mahasiswa. Lalu, pihak perguruan tinggi alangkah baiknya juga mengembangkan dan menyediakan fasilitas seperti mengelola perpustakaan kampus dengan fasilitas terbaik, menyediakan fasilitas e-book atau perpustakaan online, serta mengadakan pameran buku dan kompetisi terkait literasi atau kompetisi menulis. Nah, teman-teman, berdasarkan dari apa yang telah kita bahas, terdapat suatu kesimpulan bahwa salah satu cara mengatasi tingkat literasi rendah bangsa adalah dengan meningkatkan minat baca. Tingginya minat baca memiliki banyak dampak positif dan sangat dibutuhkan bagi kalangan mahasiswa Universitas Mercu Buana. Selain itu, upaya meningkatkan minat baca menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan kerjasama antara mahasiswa dan pihak perguruan tinggi dalam meningkatkan minat baca mahasiswa. Yang tak kalah penting, saya juga memiliki sebuah saran, yaitu sebagai mahasiswa kita memiliki kewajiban untuk meningkatkan minat baca. Kita bisa berupaya dengan berbagai cara untuk membiasakan kegiatan membaca. Selain itu, pihak perguruan tinggi juga mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan minat baca mahasiswa. Hal ini bisa diwujudkan dengan pengelolaan fasilitas yang baik serta dorongan atau motivasi kepada mahasiswa. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi presentasi kali ini. Baik teman-teman,
Sebelum saya mengakhiri presentasi, saya ingin menyampaikan kata mutiara dari salah satu tokoh terkenal dunia, yaitu Voltaire. Beliau pernah mengatakan, "The more I read, the more I acquire, the more certain I am that I know nothing." Yang artinya, semakin banyak saya membaca, semakin saya memperoleh wawasan, dan semakin yakin saya bahwa saya tidak tahu apa-apa. Baik, sepertinya ini merupakan akhir dari presentasi. Saya harap teman-teman semua dapat memahami dengan baik, pentingnya meningkatkan minat baca dan mengetahui serta mengaplikasikan cara-cara untuk meningkatkan kebiasaan membaca. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.